Seorang penjaga keamanan masuk ke kantor direktur utama tanpa izin. Saat melihat robot wanita yang cantik di depannya, ia merasa sangat bernafsu, sehingga mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Namun robot itu segera memperingatkannya. Penjaga itu percaya bahwa robot seharusnya patuh kepada manusia. Jadi ia mendekat lagi, hanya untuk dijatuhkan secara tak terduga ke lantai. Pria itu menatap robot tersebut dengan tak percaya, lalu menyerangnya dengan penuh amarah. Kali ini robot itu mencekik lehernya dan tidak melepaskannya sampai penjaga itu berhenti bernapas. Tetapi penjaga keamanan lain mendengar keributan itu dan datang untuk memeriksa. Melihat rekannya tergeletak di lantai, ia ketakutan. Dengan cepat, ia mengeluarkan senjatanya dan memerintahkan robot untuk berhenti. Untungnya robot itu mengabaikannya dan keluar dengan tenang dari kantor. Direktur utama kembali ke kantornya dan melihat pemandangan di depannya. Ia dengan marah menginterogasi penjaga lain tentang apa yang telah terjadi. Penjaga itu mengatakan bahwa robot telah membunuh rekannya dan melarikan diri. Tetapi direktur utama sama sekali tidak mempercayainya. Karena pemrograman robot tidak memungkinkan mereka menyakiti manusia. Baru setelah direktur utama melihat rekaman pengawasan, ia percaya pada penjaga itu terutama segera memerintahkan pemutusan informasi dan mematikan listrik di seluruh gedung untuk membatasi pergerakan robot. Ia menyuruh semua penjaga keamanan melakukan pencarian menyeluruh. Pada saat robot hampir mati, tetapi ia sudah memperoleh kesadaran diri. Ia melihat sebuah ambulans dan segera memahami bahwa di sana ia bisa mengisi gaya. Jadi ia naik tanpa ragu. Robot yang ada di dalamnya mendeteksi bahwa ia berasal dari kelas yang sama dan mengizinkannya berada di sana. Dengan cara ia berpindah ke lokasi lain. Kemudian seorang gadis kecil mendekatinya. Gadis itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Robot itu mengulurkan tangannya dan tanpa sengaja mengatur. Gadis itu sebagai pemiliknya. Robot mendeteksi luka di tangan gadis itu. Maka ia berusaha mencari kotak untuk membalutnya. Tepat pada saat ayah gadis itu memanggilnya untuk pulang. Yang mereka tidak tahu adalah telah mengambil sebuah pisau bidak. Melihat mereka pergi dengan mobil, robot itu melalui interaksinya dengan gadis tersebut kantor ayahnya dan mencari semua informasinya di komputer. Setelah gadis itu tertidur malam robot berdiri di balkon rumahnya. Lalu ia membuka pintu kaca di depannya dan masuk ke dalam rumah sang gadis.